Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Inteligensi Buatan kelas RD yang beranggotakan saya Danar Prayogo dengan NIM 123140015, Giovan Lado NIM 123140068, Bayu Brigas Novaldi NIM 123140072. Di sini saya akan menjelaskan baris kode yang digunakan pada file sistem pakar diagnostik kerusakan mobil menggunakan Python. Pertama, definisi aturan. Ini adalah basis pengetahuan sistem pakar, kumpulan aturan if-then yang mempresentasikan logika diagnosis mekanik. Setiap aturan memiliki ID, daftar kondisi atau gejala, dan kesimpulan diagnosis atau solusi. Selanjutnya, pada main program ada initial fact, di mana fakta awal adalah input pengguna, gejala yang diamati dari mobil. Sistem akan menggunakan fakta ini sebagai titik awal inferensi baik di forward maupun backward chaining. Selanjutnya, pengecekan kondisi di baris 36, condition met. Baris ini memeriksa apakah semua kondisi dalam suatu aturan sudah diketahui benar atau ada di self conclusion. Jika ya, aturan tersebut eligible untuk dijalankan. Selanjutnya, konflik resolution atau prioritas aturan di line 44, kandidat rules. Saat beberapa aturan bisa dijalankan sekaligus, sistem harus memilih satu. Di sini kita urutkan berdasarkan pertama, rule order. R1 lebih diprioritaskan daripada R5. Kemudian yang kedua, spesifitas aturan dengan lebih banyak kondisi lebih spesifik didahulukan. Dan yang terakhir, refractoriness, aturan yang belum pernah dijalankan lebih diutamakan. Kemudian ada forward chaining atau loop utama pada baris line 26, while chain. Forward chaining bekerja secara interaktif selama ada fakta baru yang ditemukan, change atau true change yang bernilai true. Sistem terus mencari aturan baru yang bisa diaktifkan. Proses berhenti saat tidak ada aturan yang bisa dijalankan. Kemudian backward chaining atau fungsi recursive proof pada baris 70. Fungsi ini mencoba membuktikan suatu tujuan dengan cara mundur. Jika tujuannya bukan fakta, cari aturan yang menyimpulkannya, lalu buktikan semua kondisinya satu persatu secara rekursif. Jika semua terbukti, tujuan dianggap benar. Selanjutnya, pencegahan looping pada baris 75. Untuk mencegah infinite recursion atau misal A ke B ke A ke B, sistem melacak tujuan yang sedang dalam proses pembuktian. Jika suatu tujuan muncul lagi dalam rantai yang sama, dianggap gagal.
Kemudian menyimpan aturan yang sudah diaktifkan atau file rules di line 55. Ini mendukung prinsip refactoriness. Setiap aturan hanya boleh dijalankan sekali dalam satu sesi inferensi agar tidak menghasilkan kesimpulan berulang atau loop tak berguna. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Telah terlihat di terminal bahwasanya iterasi 1 aturan R1 dijalankan, cek listrikan, kemudian iterasi 2 aturan R5 dijalankan, menghasilkan aki lemah, iterasi 3 aturan R4 dijalankan, menghasilkan ganti aki, iterasi 4 aturan R7 dijalankan, menghasilkan mesin kulit start. Kesimpulan akhirnya, aki lemah, cek listrikan, ganti aki, mesin mati total, mesin sulit start, sulit klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Backward chaining untuk tujuan ganti aki, tujuan tidak dapat dibuktikan. Kemudian simulasi prioritas konflik, misal R4 tinggi versus R6 tinggi spesifik, menghasilkan spesifitas menang. Dalam implementasi R6 akan dijalankan sebelum R4 karena lebih spesifik atau lebih banyak kondisi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.